Pesan Ibu terhadap para alumni yang akan lulus tahun ini adalah tetaplah bawa nama baik alma mater SMK Negeri 3 Metro kemana saja dan tetaplah berkarakter yang baik dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru bermanfaat untuk anak-anak kita. Oke, untuk kesannya kelihatannya tidak terlalu banyak kesan dengan kelas yang sekarang karena sehubungan dengan pandemi di mana selama sekolah di sini 3 tahun mungkin kita hanya bertatap muka yang penuh itu 1 semester, kemudian yang 2 tahun itu tidak tatap muka, kemudian 1 semester lagi tatap mukanya juga tidak penuh. Jadi tidak terlalu banyak kesan, tetapi ada sesuatu yang berkesan bagi saya bahwa daya juang anak-anak meskipun tidak didampingi guru juga ternyata lumayan bagus. Kita buktikan dengan hasil-hasil ujian dan juga semester itu agak lumayan. Jadi ternyata teknologi itu juga sudah sangat membantu. Oke, terima kasih. Jadi untuk angkatan tahun ini adalah sering dikenal dengan angkatan pandemi ya. Tapi walaupun angkatan pandemi, kita tetap memberikan pesan kepada anak-anak yang alumni tahun pelajaran 2022-2023 ini tetap menjadi alumni yang terbaik. Jadi jangan semua hambatan baik pandemi atau COVID ini dijadikan alasan tidak maju, maka kita berpesan kepada anak-anak tetap harus semangat maju. Kemudian yang saya pesankan pertama adalah attitude, karena keterampilan itu memang utama untuk sekolah kejuruan, tapi diutamakan adalah attitude. Sebaik apapun keterampilan anak, kalau attitude-nya atau perilakunya kurang baik, maka ke depan susah untuk kita mendapatkan pekerjaan ke perusahaan-perusahaan, karena perusahaan-perusahaan itu selain mengutamakan keterampilan, tapi attitude lebih diutamakan. Iya. Kesan dan pesan buat siswa-siswi Ibu ketika nanti sudah lulus, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan, doa, serta cita-cita dari kalian, dari orang tua, dari orang sekelilingnya yang berharap sangat tinggi ya, itu bisa tercapai dengan maksimal. Artinya bisa lebih sukses di bidang yang kalian minati. Ya, pesan saya untuk siswa-siswi SMK Negeri 3 Metro Lampung Indonesia yang nanti akan lulus, saya berharap tetap semangat, tetap setia dengan apa yang sudah menjadi tujuan mereka. Dan yang harus mereka pahami bahwasannya mereka itu sekolah di SMK, yaitu kejuruan. Jadi mereka harus paham betul dengan jurusan dan kejuruan yang mereka pilih. Jangan sampai nanti kalau mereka keluar, mereka malah bengong kan, jurusan TKJ tiba-tiba nanti gambar gitu ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih, yang penting selama itu masih dalam berulunya, oke-oke aja. Untuk anak-anakku semua yang akan lulus nanti, kami berpesan untuk dapat mengamalkan ilmunya sebaik-baiknya setelah lulus nanti, kemudian bekerja sesuai dengan cita-citanya dan bekerjalah sebaik-baiknya. Bagi yang melanjutkan, belajar dan menuntut ilmu sebaik-baiknya untuk dapat mengembangkan pendidikannya supaya mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Pribadi atau individu itu kan unik-unik ya. Jadi memang sangat unik sekali. Dari 400 sekian siswa itu pasti karakternya pasti berbeda-beda dan sangat unik. Dari keunikan masing-masing itu kita bisa membersamai mereka sampai lulus tuh luar biasa. Apalagi Ibu sebagai profesi guru BK, ketika ada satu anak yang berubah menjadi positif, itu sangat luar biasa bangganya. Jadi kesan dan pesannya ketika kita berhadapan dengan individu yang unik itu membuat kesan yang menjadi kesan yang mendalam ya, yang akan diingat mudah-mudahan untuk anak-anak nantinya, bahwasanya cerewetnya kami, perhatiannya kami mungkin dianggap berlebih, itu bisa bermanfaat buat mereka. Kemudian untuk kesannya sangat unik untuk tahun-tahun ini karena memang kita pada masa pandemi. Jadi ada pembelajaran yang harus kita lakukan secara jarak jauh, ada yang kita lakukan dengan langsung pertemuan, sehingga kesannya cukup lumayan unik. Jadi sangat berbeda dengan lulusan-lulusan yang tahun
lalu atau tahun sebelumnya kan gitu. Ini kesan yang kita alami kepada anak-anak yang akan lulus nanti kan gitu. Untuk pertanyaan kedua, harapan apa sih kepada anak-anak yang akan lulus? Untuk anak-anak yang akan lulus, kami sangat berharap bahwa nantinya untuk tetap menimba ilmu, menggali terus pengetahuan dengan perkembangan teknologi yang sangat tinggi seperti ini. Untuk jurusan IT tentu saja dituntut untuk mengembangkan diri terus secara terus-menerus supaya mendapatkan ilmu secara maksimal, sehingga nantinya juga bisa mengamalkan ilmu itu kepada masyarakat secara maksimal pula dan bisa menaikkan taraf hidup secara ekonomi tentunya. Itu yang kita harapkan. Baik, untuk yang terakhir, hal yang paling berkesan bersama siswa-siswi yang akan lulus apa nih Pak? Kalau hal yang paling berkesan tentu saja adalah kebersamaan. Jadi kita kebersamaan itu sangat membuat kesan sehingga kita itu merasa satu keluarga besar SMK Negeri 3, di mana kita melakukan hal-hal yang positif secara bersama-sama. Misalnya dengan kunjungan ke rumah, ke orang tua, kemudian kita juga melakukan pekerjaan-pekerjaan setting lab, belajar semuanya secara kebersamaan. Itulah kesan yang luar biasa untuk anak-anakku semua. Semoga kebersamaan ini bukan menjadi suatu perpecahan atau merendahkan atau membuat suatu perbedaan, tapi justru akan Kemudian pesan bagi yang akan lulus, pesan saya adalah nak, ketika kalian lulus dari SMK Negeri 3 Metro ini, bukan berarti kalian sudah berhasil, bukan berarti kalian sudah sukses, dan kemudian nanti kalian akan merayakannya dengan konvoy, dengan hura-hura, dengan coret-coret dan sebagainya. Sadarilah bahwa ketika kalian lulus dari SMK Negeri 3 Metro ini, kalian baru mendapat bekal. Bekal itu baru berupa landasan. Landasan yang kalian bangun selama 3 tahun di SMK Negeri 3 Metro ini insya Allah akan menjadi landasan yang kuat. Setelah ini, lulus dari sekolah ini, kalian akan terbang setinggi mungkin untuk mencapai cita-cita. Nah, daya terbang kalian tergantung kepada landasan yang kalian bangun selama 3 tahun di sini. Jika landasan itu kuat, kalian akan mempunyai daya loncat, daya terbang yang sangat maksimal, sangat tinggi. Tetapi kalau landasan dibangun dengan lemah, otomatis pijakannya juga lemah. Kalian dalam mengejar cita-cita juga mungkin akan kurang maksimal. Jadi pesan saya, jangan merasa bahwa setelah lulus dari SMK Negeri 3 Metro, kalian sudah menganggap sudah dirinya sukses, berhasil. Ini baru awal, ini baru modal awal untuk mencapai keberhasilan kalian. Saya rasa pesannya itu. Oke, untuk yang kedua, harapan untuk siswa-siswi yang akan lulus di tahun ini apa sih? Harapan saya dan tentunya harapan semua guru dan juga ibu kepala sekolah juga mungkin ya, semua guru sebagai orang tua selalu berharap anak-anaknya akan sukses. Raihlah kesuksesan kalian dan ingat bahwa kalian lulus dari SMK itu memang dipersiapkan untuk dunia kerja, tetapi kalian juga bisa untuk melanjutkan kuliah. Nah, untuk di dunia kerja kalian harus sadar bahwa dunia kerja itu tidak hanya membutuhkan IQ yang tinggi, tetapi juga membutuhkan yang lain-lain. Di antaranya adalah kejujuran, kemudian kejujuran dan daya juang. Kejujuran, daya juang yang tinggi, dan kemudian sikap kepribadian yang baik dan menarik. Itu modal utama untuk masuk ke dunia kerja. Jadi ada 3 tadi, kejujuran, daya juang yang tinggi, kemudian sikap dan perilaku yang baik. Dunia kerja sangat membutuhkan itu karena nanti kecerdasan itu akan bisa menyusul. Kemudian pesannya lagi selain itu adalah hati-hati nanti memasuki dunia kerja ataupun dunia perkuliahan, bawa nama baik pribadi, keluarga dan juga sekolah. Jadi harus kalian bawa itu nama baiknya. Kemudian perjuangkanlah cita-cita kalian ya. Saya dan guru-guru berdoa semoga kalian sukses. Kesuksesan bagi saya itu bukan hanya dihitung dari kekayaan ataupun jabatan, tapi
kesuksesan setiap orang itu berbeda. Bagi saya, orang sukses itu adalah orang yang bahagia. Jadi semoga kalian semua yang nanti lulus akan mencapai klimaks dari cita-cita kalian, yaitu hidup bahagia. Yang paling berkesan, saya rasa saya sulit sekali untuk mencari apa yang paling berkesan, karena itu tadi saya tidak terlalu tidak, kebersamaan kita itu sangat kurang. Pertama dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh pandemi, kemudian juga dibatasi oleh protokoler pandemi bahwa kita memakai masker ya, jadi sehingga kurang mengenal. Tetapi melihat dari kebersamaan selama daring itu cukup bagus ya untuk anak-anak yang sekarang. Hanya itu tadi yang paling berkesan tidak bisa saya sebutkan karena kebersamaan kita sangat kurang. Gitu. Mohon maaf jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sangat mempengaruhi sekali karena pada dasarnya kelas 10 itu saya pernah menghadapi sekolah offline, terus tiba-tiba corona datang, kita belajar online. Nah, di situ sangat mempengaruhi sih, terutama siswa-siswi SMK itu kan jam produktif itu lebih banyak daripada jam adaptifnya seharusnya. Karena selama pandemi itu gimana caranya kita harus belajar di rumah dan memaksimalkan pelajaran produktif agar pada saat kelas 12 menghadapi ujian itu tidak keteteran sih. Dampak pandemi ya berpengaruh sih, soalnya gimana ya, kita kan SMK gitu, SMK perlu praktek. Mungkin kalau untuk SMA gitu tidak terlalu, tapi karena SMK jadi sangat berpengaruh sih, soalnya prakteknya itu sih. Sangat mempengaruhi ya, karena materi yang diberikan itu banyak yang terlangkah ya, jadinya kita kurang juga berinteraksi sama guru, menyulitkan kita belajar gitu loh di rumah, karena kita tidak langsung berinteraksi langsung oleh guru, karena cuma materi dan video biasanya ya yang dikirim guru untuk kita belajar. Itu juga kadang nggak mudeng. Sebenarnya kalau menurut saya nggak ada sih, cuman ya mungkin banyak yang kurang gitu. Kalau dari pembelajaran banyak materi-materi yang terlupakan gitu, jadi nanti pas masuk sekolah gitu banyak yang lupa gitu. Pengalaman yang paling unik ya, banyak sih kalau pengalaman, tapi yang paling unik apa ya, mungkin dari kelas 10 dulu ya. Kelas 10 tuh saya pernah kemah gitu, dan itu pertama kalinya saya tidak mandi selama 3 hari. Terus kalau kelas 2 kelas 3 sih yang paling banyak gitu. Kelas 3 saya pernah berangkat jam 7 pagi terus pulang jam 10 malam. Itu nggak tahu saya ngapain di sekolah, tapi ya itu faktanya. Terus saya pernah melakukan challenge yang aneh gitu, yang membuat saya harus berfoto dengan orang tidak dikenal gitu sih. Pengalaman yang paling unik itu ketika kelas 10 ya. Waktu itu kan sholatnya berjamaah di masjid. Nah, pas waktu itu kita sesi-sesian gitu loh, karena masjidnya rame gitu kan. Nah, sekelas itu kadang sepakat gitu, sesi 2 aja, sesi 2, sesi 3 gitu. Kadang nggak sampai juga nggak sholat. Itu sih paling lucu, paling unik juga. Oke, terpilih sebagai orang-orang yang masih aktif gitu meskipun saat pandemi itu. Jadi saya tetap sering ke sekolah gitu. Terus bertemu guru-guru dan ngobrol yang di luar dari jam pelajaran gitu. Terus pesannya tuh semoga SMK Negeri 3 Metro menjadi lebih baik lagi. Terus lebih memberikan platform atau memberikan wadah untuk para siswanya dalam berkreasi dalam bidang apapun itu. Terus semoga tetap hebat, keren, dan mantap. Kayaknya dipotong aja deh mantapnya, terlalu goblok kayaknya. Kesannya itu nggak banyak ya, soalnya kan kita libur 2 tahun karena pandemi. Jadi kesannya banyak di virtualnya, di namanya daring ya. Kalau pesannya itu semoga SMK Negeri 3 Metro ini selalu jaya, selalu sukses, banyak prestasinya,
untuk adik-adik yang kelas 10, kelas 11 lebih semangat belajarnya, lebih aktif lagi dalam berkegiatan. Jangan sampai kayak kemarin daring kan, kebanyakan di rumah. Nah, sekarang waktunya kalian untuk banyak-banyak berkegiatan. Dan ya intinya selalu semangat. Yang unik ya? Iya. Kalau menurut saya sih banyak sih sebenarnya. Cuman kalau menurut saya yang paling berkesan lah itu pas kita ada acara bansos bagi-bagi sembako. Nah itu kita keliling ke rumah-rumah orang tua siswa yang membutuhkan